Yang kami hormati, Pak Fandi Abdi Dharma, Pemeriksa Pajak Pertama KPP Jakarta Setiabudi 3, dan Pak Reza Pranata Putra sebagai dosen PKN STAN. Dan yang kami banggakan, teman-teman yang telah hadir dalam webinar ini. Hadirin sekalian, saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung dalam webinar perpajakan 2021, Start from the Basics and Get the Benefits, yang diselenggarakan secara daring oleh mahasiswa program studi D3 Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN kelas 506. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Teman-teman, demi kelancaran berjalannya acara, saya ingatkan untuk kembali mencermati aturan yang sudah disampaikan sebelumnya dalam grup WhatsApp webinar ini. Webinar kali ini terbagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi 1 pembukaan, sesi 2 materi, dan sesi 3 penutup. Pada sesi 3 akan dilaksanakan post-test berupa Kahoot, sehingga kami harap agar teman-teman dapat memahami dengan baik materi webinar kali ini, serta menyiapkan perangkat yang sesuai untuk mengikuti post-test tersebut. Untuk mengawali webinar pagi ini, mari pertama-tama kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Baik, tiba saatnya kita memasuki acara inti yang akan dipandu oleh moderator. Beliau merupakan mahasiswa semester 5 program studi D3 Pajak PKN STAN yang berasal dari Cilacap. Pada tahun 2014, beliau pernah menjadi juara 3 MQK Kemenak Provinsi Jateng. Lalu pada 2019, pernah menjadi bendahara gelar seni pajak, serta merupakan wakil ketua Ikatan Mahasiswa STAN Cilacap periode 2019-2020. Mari kita sambut Muhammad Jazuli. Selamat pagi Kak Jazuli, bagaimana kabarnya? Pagi Kak Indra, alhamdulillah baik Kak. Sudah siap kan ya? Siap dong. Baik, untuk waktu saya persilakan. Terima kasih Kak Indra sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, di pagi yang cerah ini,
kita mendapat sebuah kesempatan yang luar biasa, bertatap layar dan belajar bersama dua orang narasumber hebat. Kepada narasumber pertama, kita sambut dengan meriah Kak Trivena Octavia. Pagi Kak Vena. Selamat pagi Kak Jazuli. Sehat Kak? Puji Tuhan, sehat. Kak Vena merupakan mahasiswa semester 5 program studi Diplomatika Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN. Di tahun 2015, Kak Vena mendapat beasiswa Sommerjugendkunst in Frankfurt dari Goethe Institute. Dan di tahun 2020, Kak Vena terpilih menjadi narasumber webinar literasi pajak untuk generasi milenial oleh kelompok KKM 299. Kemudian, kepada pembicara kedua, kita sapa dulu Kak Ramadan Kurniawan. Pagi Kak Rama. Pagi Kak Rama. Baik, sepertinya Kak Rama sedikit ada kendala. Kak Rama juga merupakan mahasiswa semester 5 program studi Diplomatika Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN. Di tahun 2017, Kak Rama menjadi juara 2 Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten bidang kimia untuk jenjang SMA. Kemudian pada tahun 2018 hingga sekarang, Kak Rama terpilih menjadi staf bidang dakwah Iman PKN STAN. Dan di tahun 2019 hingga tahun 2020, Kak Rama kembali terpilih menjadi Kepala Bidang Agama dan Sosial Formasi Delta. Teman-teman, pada webinar kali ini kita akan membahas materi terkait tata cara pendaftaran NPWP dan keuntungannya bagi milenial. Kedua narasumber akan memaparkan materi dalam waktu 22 menit. Langsung saja pada narasumber pertama, Kak Trivena Octavia, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Teman-teman, saat ini kita akan berdiskusi tentang pengetahuan dasar perpajakan yang sangat penting untuk kita pahami. Kita, sebagai generasi muda, adalah calon wajib pajak potensial yang akan berperan penting dalam penerimaan pajak bangsa kita ke depannya, yang pastinya akan memberikan manfaat bagi pembangunan nasional bangsa kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak paham dan tidak menyadari pentingnya pajak bagi bangsa kita yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan kita terhadap kewajiban perpajakan kita ke depannya. Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dengan memahami pentingnya kepemilikan nomor pokok wajib pajak bagi generasi milenial. Oleh karena itu, topik yang kita bahas adalah definisi dan fungsi NPWP, siapa yang wajib memiliki NPWP, dan batas waktu serta syarat pendaftaran NPWP. Yang pertama kita bahas adalah apa itu NPWP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan, menjadi tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak untuk urusan perpajakan dan untuk melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya. Bentuk kartu NPWP bisa kita lihat pada slide. NPWP terdiri dari 15 digit. 2 digit pertama menunjukkan identitas wajib pajak. 6 digit kedua menunjukkan nomor urut registrasi. 1 digit ketiga adalah kode pengaman dari KPP. 3 digit keempat merupakan kode KPP tempat kita mendaftar. Dan 3 digit terakhir menunjukkan status wajib pajak. Selain menjadi sarana administrasi dan tanda pengenal diri, teman-teman, NPWP ini memiliki banyak fungsi lainnya. Fungsi pertama adalah NPWP berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menjaga ketertiban pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan. Yang kedua, NPWP akan kita butuhkan dalam dokumen perpajakan, seperti surat pemberitahuan pajak. Yang ketiga,
NPWP akan kita gunakan untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan kepemilikan NPWP. Dan yang paling utama nih teman-teman, NPWP digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan kita berupa pembayaran, pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajak. Next. Kemudian, siapa saja ya yang harus memiliki NPWP? Berdasarkan undang-undang kita, setiap orang yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif harus mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Kewajiban subjektif berkaitan dengan status subjek pajak seseorang. Subjek pajak terbagi menjadi orang pribadi atau individu, badan atau perusahaan, warisan, dan bentuk usaha tetap. Yang akan kita bahas adalah orang pribadi. Status subjek pajak orang pribadi terbagi menjadi subjek pajak dalam negeri atau SPDN dan subjek pajak luar negeri atau SPLN. Seseorang akan digolongkan sebagai subjek pajak dalam negeri ketika ia bertempat tinggal di Indonesia atau ia berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau ketika ia berada di Indonesia dan berniat untuk tinggal di Indonesia. Biasanya teman-teman, niat ditunjukkan dengan adanya kepemilikan visa bekerja maupun kartu izin tinggal di Indonesia. Kewajiban subjektif ini tidak berlaku selamanya. Ada titik dimulai dan berakhirnya. Untuk kita orang pribadi SPDN, kewajiban subjektif kita akan dimulai ketika kita dilahirkan di Indonesia, berada atau berniat untuk tinggal di Indonesia, dan akan berakhir saat kita meninggal dunia atau pergi dari Indonesia untuk selamanya. Jadi teman-teman, sejak kita baru dilahirkan di Indonesia, sebenarnya kita sudah memenuhi kewajiban objektif dan sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian, orang pribadi SPLN dikatakan ketika ia telah tidak bertempat tinggal di Indonesia atau ketika ia berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Kewajiban subjektif subjek pajak dalam negeri dimulai ketika ia menerima penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan akan berakhir saat ia tidak lagi menerimanya. Yang penting adalah kewajiban subjektif tidak selalu ditentukan berdasarkan status kewarganegaraan, melainkan dari keberadaannya di Indonesia. Jadi teman-teman, kita sebagai mahasiswa sebenarnya sudah memenuhi kewajiban subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia. Namun, kita belum wajib untuk mendaftarkan NPWP maupun membayar pajak karena kita belum memenuhi satu kewajiban lagi, yaitu kewajiban objektif. Next. Kewajiban objektif berkaitan dengan apakah seseorang menerima penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak dalam negeri dikatakan telah memenuhi kewajiban objektif ketika ia menerima penghasilan berupa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang bersumber dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan yang jumlahnya telah melebihi batasan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk kita mahasiswa sebagai orang pribadi yang belum menikah, batasan PTKP kita adalah 54 juta per tahun. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikatakan telah memenuhi kewajiban objektif ketika ia menerima penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Umumnya, penghasilan yang mereka terima berupa dividen, royalti, sewa, dan lainnya. Jadi teman-teman, setelah kita memenuhi kewajiban subjektif, yaitu dengan menjadi subjek pajak dalam negeri, serta memenuhi kewajiban objektif, yaitu dengan memiliki penghasilan yang melebihi batasan PTKP. Maka kita disebut sebagai wajib pajak, sehingga kita wajib untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP serta membayar pajak. Namun, jika teman-teman yang saat ini ingin memiliki NPWP, namun tidak memiliki penghasilan, teman-teman tetap dapat mendaftar ke KPP dan pasti akan dilayani oleh KPP. Yang perlu kita ketahui, teman-teman, memiliki NPWP bukan berarti kita wajib membayar pajak. Kita akan wajib membayar pajak jika penghasilan kita telah melebihi batasan penghasilan tidak kena pajak, yaitu 54 juta per tahun untuk kita sebagai mahasiswa orang pribadi yang belum menikah. Jadi, jangan takut ya untuk mendaftarkan NPWP. Next.
Kemudian, kapan batas waktu kita mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP? Jika setelah lulus nanti kita bekerja sebagai pegawai ataupun karyawan, maka batas waktu pendaftaran NPWP adalah akhir bulan berikutnya setelah penghasilan kita melebihi PTKP. Contohnya, kita mulai bekerja 1 Januari 2020 dengan gaji 10 juta per bulan. Maka pada bulan Juni 2020, total penghasilan kita adalah 60 juta yang sudah melebihi PTKP 54 juta. Oleh karena itu, maksimal pada akhir bulan Juli 2020, kita harus mendaftarkan NPWP. Sedangkan untuk kita yang nantinya akan membuka usaha ataupun melakukan pekerjaan bebas seperti dokter, akuntan, arsitek, dan sebagainya, batas waktu pendaftaran NPWP adalah 1 bulan setelah pekerjaan ataupun usaha kita mulai dilakukan. Contohnya, usaha dimulai pada 1 Januari 2020. Maka, maksimal 1 Februari 2020, kita harus mendaftarkan diri dan memperoleh nomor pokok wajib pajak. Diingat ya teman-teman batas waktunya, karena jika kita sudah memenuhi syarat, yaitu kewajiban subjektif dan objektif, namun kita terlambat untuk mendaftar, akan ada sanksi yang diberikan. Jadi jangan sampai terlambat ya. Kemudian, pendaftaran NPWP dapat kita lakukan baik secara tertulis maupun elektronik. Tapi karena kondisi pandemi COVID-19 saat ini, kita diwajibkan untuk mendaftar secara elektronik melalui laman irek.pajak.go.id. Tempat pendaftaran kita adalah kantor pajak, yaitu KPP maupun KP2KP yang ada di wilayah tempat tinggal kita. Dokumen yang harus kita lampirkan untuk kita warga negara Indonesia adalah fotokopi KTP. Sedangkan untuk warga negara asing adalah fotokopi paspor, kartu izin tinggal sementara, maupun kartu izin tinggal tetap. Tata cara pendaftaran NPWP akan dijelaskan oleh Kak Rama. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Vena atas penjelasannya. Sangat menarik dan informatif sekali ya teman-teman. Oh iya, kami punya kode rahasia nih buat salah satu soal di kuis nanti. Yaitu silakan teman-teman memilih kode tarif normal untuk menjawab salah satu soal yang akan muncul di kuis. Selanjutnya, kepada narasumber kedua, Kak Ramadan Kurniawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Adri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba meneruskan penjelasan mengenai NPWP, terutama bagaimana sih cara kita untuk bisa mendaftar NPWP. Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan kami visualisasikan melalui video mengenai cara pendaftaran NPWP secara elektronik. Ya udah, tanpa berlama-lama, kita simak aja yuk video berikut ini. Halo teman pajak, dalam video kali ini akan dibahas mengenai bagaimana cara mendaftar NPWP sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Pendaftaran NPWP saat ini sudah bisa dilakukan full online loh. Pertama, kita harus mengakses laman irek.pajak.go.id untuk melakukan pendaftaran akun, yang kemudian dilakukan input email kita serta menyalin captcha yang tersedia. Apabila sudah, kita tinggal klik tombol daftar untuk lanjut ke step berikutnya. Apabila telah sukses, akan muncul kotak seperti ini. Kemudian, kita harus melakukan aktivasi email yang telah kita daftarkan dengan mengeklik tautan yang dikirim sistem ke email yang telah kita input sebelumnya. Jika email sudah berhasil terverifikasi, kita akan langsung ditujukan oleh sistem ke halaman pengisian identitas. Pengisian identitas ini dapat dilakukan dengan memperhatikan instruksi di bagian kanan setiap kotak pengisian. Setelah itu, kita masih harus kembali ke kotak email kita untuk melakukan aktivasi akun dengan mengeklik tautan yang tersedia. Apabila telah sukses, akan muncul kembali kotak seperti ini. Untuk melakukan pendaftaran NPWP secara langsung, kita dapat mengeklik tautan yang tersedia dalam kotak. Tautan yang diklik sebelumnya akan menunjukkan kita ke laman awal irek.pajak.go.id. Sekarang kita bisa langsung melakukan login menggunakan akun email terdaftar serta menyalin captcha yang tersedia.
Pada bagian awal, berisi kategori wajib pajak yang akan mendaftar, yang dapat dipilih dengan mencentang kotak pilihan yang tersedia. Pada bagian kedua, kita harus mengisi identitas sesuai dengan keadaan kita yang sebenarnya. Pada bagian ketiga, kita harus memilih salah satu dari 3 sumber penghasilan utama, yakni sebagai pegawai, wirausahawan, atau melakukan pekerjaan bebas. Apabila kita sebagai wirausahawan atau melakukan pekerjaan bebas, kita masih harus menginput beberapa data yang lain. Pada bagian keempat, kita harus menginput alamat sesuai dengan tempat tinggal kita saat ini. Pada bagian kelima, kita harus menginput domisili sesuai dengan KTP kita. Apabila sama dengan alamat tinggal saat ini, dapat langsung mencentang kotak yang tersedia di bagian atas. Pada bagian keenam, kita harus menginput alamat usaha. Hanya apabila pada bagian ketiga kita memilih sebagai wirausahawan. Pada bagian ketujuh, terdapat info tambahan yang harus dimasukkan, berupa jumlah tanggungan dan kisaran penghasilan kita selama 1 bulan. Pada bagian ke-8, kita harus melakukan upload file KTP kita dengan terlebih dahulu mencentang kotak unggah. Pada bagian akhir, kita harus mencentang kotak benar dan lengkap yang kemudian diakhiri dengan mengeklik tombol simpan guna menyimpan semua data yang telah kita input sebelumnya. Pada halaman status pendaftaran NPWP, kita masih harus meminta token dengan mengeklik tombol minta token dan kemudian menyalin captcha pada kotak yang muncul kemudian. Token yang kita minta akan dikirim oleh sistem melalui email terdaftar yang kemudian dapat kita salin untuk kepentingan step berikutnya. Setelah mendapat token dan berhasil kita salin, kemudian kita dapat mengeklik tombol kirim permohonan pada halaman status permohonan NPWP. Kemudian akan muncul kotak surat pernyataan. Kita harus mencentang 2 kotak yang berisi pernyataan serta menempel token yang telah kita salin pada tempat yang telah disediakan. Kemudian baru kita dapat mengeklik tombol kirim. Setelah itu, akan muncul kotak pemberitahuan bahwa kita telah berhasil mengirim permohonan pendaftaran NPWP. Kemudian, KPP akan terlebih dahulu memproses permohonan tersebut dan menyampaikan segala informasi terkait permohonan pendaftaran melalui email kita, baik terkait persetujuan, penolakan, maupun tindak lanjut yang harus kita lakukan berikutnya apabila diperlukan. Nah, berikutnya, terkait pendaftaran NPWP di tengah pandemi, Direktorat Jenderal Pajak memberikan beberapa relaksasi. Di antaranya, yang pertama, calon wajib pajak dapat melakukan pendaftaran NPWP melalui bank yang terhimpun dalam himpunan bank milik negara, yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Hal ini dapat dilakukan apabila calon wajib pajak merasa kesulitan apabila mendaftar secara online. Yang kedua, penerbitan NPWP juga dapat dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak, hanya bagi debitur UMKM yang memanfaatkan fasilitas subsidi bunga. Debitur UMKM yang dimaksud di sini adalah yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Per 13 PJ 2020. Dari video tersebut, kita dapat tahu bahwa mendaftar NPWP sangat mudah tanpa harus kita keluar rumah. Jadi tidak ada lagi nih alasan bagi kita untuk menunda-nunda mendaftar NPWP. Terlebih bagi kita yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah disebutkan Kak Vena sebelumnya. Nah, setelah mendaftar, kegunaan NPWP bagi kita, terutama kaum milenial, apa sih? Next. Dalam 2 slide berikutnya akan kami sebutkan 3 keuntungan dari banyak keuntungan lainnya apabila kita sudah memiliki NPWP. Pertama, tarif pajak yang dikenakan bersifat normal untuk semua jenis pajak. Sementara apabila kita tidak memiliki NPWP, akan dikenakan beberapa persen lebih tinggi untuk beberapa jenis pajak, yakni 20% lebih tinggi untuk PPh pasal 21 dan 100% lebih tinggi untuk PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Biar bisa terbayang, akan saya coba kasih contoh dalam kehidupan nyata. Bagi kita yang sekarang masih mahasiswa, nantinya setelah lulus kuliah, mayoritas pasti langsung berusaha untuk mencari kerja di beberapa perusahaan. Nah, waktu kita sudah menjadi pegawai di perusahaan tersebut, penghasilan yang akan kita terima akan dipotong terlebih dahulu PPh pasal 21. Pada slide ini telah diberikan contoh perhitungan
apabila kita sebagai pegawai dengan dua kondisi yang berbeda, ketika memiliki NPWP dan ketika tidak memiliki NPWP. Dalam kasus ini kita asumsikan bahwa penghasilan yang dikenakan pajak hanyalah 12 juta rupiah. Apabila kita memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan hanya tarif normal sebesar 5%, sehingga PPh pasal 21 yang terutang dan dipotong dari gaji kita adalah Rp600.000. Sementara apabila kita tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan adalah 20% lebih tinggi dari tarif normal, yakni 6%, atau didapat dari 5% dikali 120%. Sehingga PPh pasal 21 yang terutang dan dipotong dari gaji kita sebesar Rp720.000. Next. Keuntungan NPWP berikutnya dapat memudahkan kita apabila kita memilih untuk menjadi sebagai wirausahawan. Sebelum suatu usaha bisa kita jalankan, perlu beberapa perizinan yang harus kita urus nih. Di antaranya adalah izin usaha mikro dan kecil, serta izin usaha perdagangan kecil. Dari kedua izin tersebut, salah satu dokumen yang dipersyaratkan adalah NPWP bagi calon pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin tersebut. Keuntungan ketiga bersifat lebih universal karena bisa dirasakan oleh semua pihak ketika ingin melakukan berbagai bentuk pinjaman perbankan. Misal aja deh, ada seorang calon pelaku usaha yang butuh modal dalam memulai usahanya. Dalam situs BRI, apabila calon pelaku usaha tersebut akan mengajukan pinjaman tunai ke Bank BRI, maka salah satu dokumen yang disyaratkan adalah kepemilikan NPWP. Selain itu, pihak perbankan juga menawarkan suatu program berupa kredit pemilikan rumah, di mana program ini sangat banyak diminati oleh kaum milenial yang ingin memiliki rumah impian di usia muda, tapi terhalang akan kepemilikan uang tunai dalam jumlah yang besar. Sama halnya dengan beberapa contoh sebelumnya, NPWP berperan penting dalam kelancaran kaum milenial yang ingin mengajukan KPR ini. Dalam situs BRI yang juga menawarkan program KPR, NPWP merupakan salah satu dokumen yang dibuatkan oleh BRI bagi calon pemohon. Next. Jadi, kesimpulan materi webinar kali ini adalah NPWP sebagai satu nomor identitas yang cukup penting layaknya KTP dengan berbagai keuntungan di dalamnya, seperti tarif pajak normal, kemudahan pengurusan dokumen, administrasi pemerintahan, dan database pemerintah. NPWP wajib dimiliki oleh orang yang sudah memenuhi syarat subjektif dengan menjadi SPDN dan syarat objektif berupa dimilikinya penghasilan yang sudah melebihi PTKP. Pendaftaran NPWP bisa melalui secara elektronik maupun manual. Namun di tengah kondisi pandemi ini, pendaftaran NPWP hanya diwajibkan secara elektronik sebagaimana divisualisasikan sebelumnya. Batas waktu pendaftaran ini wajib dilakukan di akhir bulan berikutnya setelah syarat subjektif dan objektif terpenuhi bagi orang yang merupakan karyawan. Sementara bagi orang yang memilih untuk melakukan usaha atau pekerjaan bebas, batas waktu hanya adalah 1 bulan setelah pekerjaan atau usaha dimulai. Jadi dengan kemudahan pendaftaran dan banyaknya keuntungan ketika sudah ber-NPWP, tidak ada lagi nih alasan bagi kita untuk menunda-nunda dalam memiliki NPWP sejak awal. Jadi jangan ragu-ragu ya teman-teman buat mendaftar NPWP. Baiklah, demikian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Rama atas penjelasannya. Baik teman-teman, tibalah kita memasuki sesi tanya-jawab. Saya akan membacakan 2 pertanyaan terpilih dari beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan pada platform Slido. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Kak Vena, dan pertanyaan kedua akan dijawab oleh Kak Rama. Untuk pertanyaan pertama, akan saya bacakan pertanyaan dari Saudara Fajar Aji Rianto. Pertanyaannya yaitu, terkait penentuan subjek pajak dalam negeri, bagaimana jika seorang warga negara asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari, tetapi karena suatu hal di luar kekuasaannya, semisal pandemi COVID-19, turis tersebut tidak bisa pulang ke negara asalnya, sehingga mau tidak mau harus menetap di Indonesia lebih dari 183 hari. Apakah turis tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri atau tetap subjek pajak luar negeri? Terima kasih. Kepada Kak Vena, kami persilahkan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena keadaannya di luar kekuasaan, berarti kita tidak dapat langsung merujuk pada peraturan awal. Penentuan status subjek pajaknya akan cukup kompleks ya teman-teman, karena melibatkan 2 negara dan perlu adanya perjanjian antar 2 negara tersebut. Jika kita mengikuti ketentuan OECD,
Turis tersebut yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari akibat terjebak COVID-19, padahal rencana awalnya tidak lebih dari 183 hari. Maka perhitungan 183 hari hanya berlaku saat kondisi sebelum COVID. Jadi dari pertanyaan saudara tadi, turis tersebut akan tetap menjadi subjek pajak luar negeri. Selain itu, umumnya P3B Indonesia dengan negara mitra itu sudah memiliki perjanjian untuk menentukan status subjek pajak berdasarkan pengujian. Contohnya itu berdasarkan pengujian tempat tinggal tetap, pusat kepentingan ekonomi, keberadaan biasa, dan kewarganegaraan. Nah, di kasus teman ini, karena dia turis, maka kemungkinan besar kan ia tidak memiliki tempat tinggal tetap di Indonesia. Dan tentunya juga ia tidak memiliki kepentingan ekonomi maupun pekerjaan di Indonesia. Keberadaannya juga pastinya biasanya di negara asalnya, dan dia juga bukan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, ia masih berstatus subjek pajak luar negeri. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Vena atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua akan saya bacakan pertanyaan dari Saudara Hafiz Taufikur Rahman. Pertanyaannya yaitu, NPWP merupakan salah satu dokumen yang bersifat opsional dalam membuka rekening tabungan di salah satu bank. Urgensi NPWP apabila hanya bersifat opsional di sini, gunanya untuk apa sih? Terima kasih. Kepada Kak Rama, kami persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih Kak Hafiz atas pertanyaan yang sangat bagus. Jadi meskipun NPWP dalam pembukaan rekening yang Kak Hafiz maksud bersifat opsional, ini tetap penting dan memiliki keuntungan untuk jangka pendek dan jangka panjang bagi kita. Untuk jangka pendek bisa menjadi database DJP terkait kewajiban perpajakan. Maksudnya ketika kita membuka rekening dalam kondisi belum memenuhi syarat objektif dengan belum adanya penghasilan yang kita miliki, jadi ketika bank sudah punya data NPWP, maka pada saat yang bersamaan DJP sudah terintegrasi dengan bank tersebut, sehingga bisa bekerja sama dalam rangka tracing DJP ketika tiba-tiba kewajiban objektif kita sudah terpenuhi di kemudian hari dengan penghasilan yang sudah kita terima melalui rekening bank bersangkutan. Sementara untuk jangka panjang bisa memudahkan kita dalam rangka pengurusan atas atau perizinan beberapa dokumen-dokumen publik yang sebagian besar mensyaratkan NPWP dalam pengajuannya seperti dijelaskan pada materi sebelumnya. Demikian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Rama atas jawabannya. Demikian sesi tanya jawab pada webinar kali ini. Untuk pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab, akan dibuatkan pembahasan dan nantinya akan di-share pada grup webinar. Jadi teman-teman, pada intinya mendaftar NPWP saat ini tuh sangat mudah. Kita dapat melakukannya full online dan tanpa perlu keluar rumah. Dan nantinya manfaat yang akan kita peroleh saat menjadi wajib pajak itu sangat banyak. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, jangan ragu nih buat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Jazuli. Kembali lagi bersama saya MC. Karena sesi penyampaian materi dan tanya jawab telah berakhir, maka kita akan memasuki sesi penutup. Untuk rangkaian pertama dari sesi penutup, yaitu post-test, akan dipandu oleh Kak Vicky. Kepada Kak Vicky, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Halo teman-teman, pada kali ini, post-test akan dilaksanakan dengan menggunakan media Kahoot. Teman-teman dipersilakan membuka situs kahoot.it, kemudian masukkan kode sebagai berikut. 8187990. Sekali lagi, 8187990. Dan pastikan teman-teman menggunakan nama lengkap ya. Kami tunggu waktunya selama 80 detik dimulai dari sekarang. Sambil menunggu, kami beritahukan bahwa soal post-test terdiri dari 6 butir soal. Setiap soal berdurasi selama 10 detik. Kepada pemenang post-test akan diberikan hadiah. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin ya. Ayo, tunggu apa lagi? Langsung join aja. Waktu masih ada loh.
Baik, waktu sudah habis. Post test akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Soal pertama. Waktu pengerjaan akan berakhir dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Soal berikutnya. Waktu pengerjaan akan berakhir dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Waktu habis. Soal berikutnya. Waktu pengerjaan akan berakhir dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktu sudah habis. Soal berikutnya. Waktu pengerjaan akan berakhir dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Soal berikutnya. Waktu pekerjaan akan berakhir dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Soal terakhir. Waktu pengerjaan akan berakhir dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Saatnya pengumuman pemenangnya. Pemenang post test pada webinar kali ini diraih oleh Pradita Putri. Selamat kepada Pradita Putri. Pemenang post test berhak memperoleh hadiah berupa saldo GoPay senilai Rp50.000. Selamat ya. Bagi yang belum beruntung, jangan bersedih karena kami menghadirkan door prize buat teman-teman. Caranya, cukup menebak gambar yang akan ditampilkan, lalu jawablah soal tersebut melalui room chat Zoom. Sekali lagi, cukup menebak gambar yang akan ditampilkan, lalu jawablah soal tersebut melalui room chat Zoom. Setiap soal berdurasi selama 20 detik. Bagi yang tercepat memberikan jawaban dengan benar, akan mendapatkan hadiah yang serupa dengan hadiah post test. Kesempatan door prize akan diberikan sebanyak 3 kali, sesuai dengan jumlah soal yang diberikan. Baik, kita mulai ya. Sudah siap? Soal akan dibuka dalam hitungan 3, 2, 1. Soal pertama. Adakah yang bisa menebak maksud dari gambar ini? Ya. Jawaban benar oleh Gaby. Aplaus buat Gaby. Soal kedua. Adakah yang bisa menebak gambar di bawah ini? Diberikan waktu selama 30 detik dimulai dari sekarang. Iya, aplaus buat Sabrina. Soal selanjutnya. Kira-kira ada yang tahu apakah jawaban ini?
Jawaban benar atas Gita Harwiani. Selamat kepada Gita Harwiani. Baik, sesi door press telah berakhir. Bagi para pemenang postes maupun door press, silakan menunggu arahan dari panitia. Sekian dari postes pada webinar kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Kak Vicky. Bagaimana teman-teman? Seru kan postes dan tebak gambarnya? Saya ucapkan dulu selamat kepada pemenang kuis maupun tebak gambar. Semoga hadiah dan ilmunya dapat bermanfaat. Wah, ternyata penjelasan dari webinar ini udah bagus dan komprehensif sekali ya. Saya sendiri berharap agar webinar dengan tema seperti ini dilakukan secara teratur untuk meningkatkan partisipasi kaum muda yang akan atau telah bekerja. Nah, karena sudah di penghujung acara, sudah saatnya bagi kita untuk berpisah. Sebelum kami akhiri, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman, mari hidupkan kameranya dan pasang wajah ceria terbaiknya. Untuk tugas sudah siap? Ayo teman-teman hidupkan kameranya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi yuk. 3, 2, 1. Baik teman-teman, semoga materi webinar yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk di kemudian hari. Sebagai perwakilan panitia yang hadir, kami mohon maaf atas kekurangan dalam webinar kali ini. Kepada peserta Zoom, dimohon untuk mengisi daftar hadir dan evaluasi pada link yang tertera di room chat Zoom atau di grup WhatsApp yang telah dibagikan oleh panitia. Berhubung masih ada waktu tersedia, apakah Pak Fandi berkenan untuk menyampaikan sepatah dua kata? Halo. Ya, Pak. Saya mau ngasih pendapat kayak kesan mengikuti webinar ini ya. Halo. Iya, baik. Silakan. Webinarnya bagus ya, karena kan saya kalau di KPP memang sekarang kan kondisinya pendaftaran NPWP sudah diarahkan melalui jalur online ya selama pandemi COVID ini. Jadi dari tutorial yang diberikan pun cukup jelas, sehingga nanti ke depannya tidak ada lagi anggapan bahwa membuat NPWP itu ribet gitu. Terkadang kan orang nggak mau buat NPWP karena berurusan dengan instansi pemerintah itu ribet kan. Padahal kenyataannya kalau kita coba sendiri di irek.pajak.go.id itu prosesnya kan kurang lebih sama kayak kita kalau daftar Facebook, daftar akun sosmed lainnya. Jadi saya harapkan sih dengan adanya sosialisasi seperti ini membuka mata masyarakat bahwa membuat NPWP itu sekarang udah sangat mudah. Bahkan mungkin nggak butuh waktu sekitar 10 menit gitu. Cuman mungkin tadi kalau boleh saya tambahkan, memang kejadian di lapangan banyak sekali masyarakat yang membuat NPWP itu hanya untuk kayak meminjam uang di bank dan sebagainya. Tapi ketika NPWP-nya sudah jadi, mereka lupa bahwa ada kewajiban pelaporan SPT. Nah, ketika mereka diterbitkan STP yang pasal 7, yang 100.000, atau SPT masa PPN yang 500.000, nah itu mereka marah-marah gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya ya dikasih tahu juga kewajiban setelah memiliki NPWP itu ada kewajiban pelaporan SPT, baik itu SPT masa ataupun SPT tahunan. Karena kan kalau di aturannya kalau kita terlambat melaporkan SPT didendakan 100.000 untuk orang pribadi ya. Nah itu ketika STP-nya udah terbit, kadang wajib pajaknya pun loh kemarin pas daftar nggak dikasih tahu gitu, atau sosialisasinya kurang gitu. Jadi mungkin itu aja sih kalau pesan dari saya. Selebihnya sih sudah bagus dan jadi ajang pelajaran juga buat masyarakat terkait NPWP. Terima kasih.
Terima kasih Pak Fandi atas masukan dan apresiasi yang diberikan. Kepada Pak Reza Pranata, saya persilakan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sekali ini untuk panitia webinar ya, sudah menyelenggarakan webinar yang sangat bermanfaat. Juga jadi ajang reuni bagi saya dan Pak Fandi. Karena Pak Fandi ini adalah teman sekelas saya dulunya dari tingkat pertama sampai dengan tingkat ketiga. Dan karena kami berbeda kantor, jadi jarang sekali ketemu. Nah ini kita tadi sempat bahas, kalau dulu kayaknya waktu kita kuliah, boro-boro ya Pak Fandi ya, buat bisa conduct webinar, sebatas hanya ngomong di Kalimongso, sebatas cuma ngomong di Sarmili, ataupun di Warteg, gitu, cuma bahas-bahas tentang perpajakan. Nggak bisa sampai menyelenggarakan webinar ini. Jadi momen ini sangat baik dan menjadi sebuah catatan ya, dan stepping stone bagi kalian nanti ya, Pak Fandi, kita bisa lihat anak-anak muda junior-junior kita ini nantinya kalau mereka bekerja di Kementerian Keuangan, mereka sudah punya basic skill yang sangat baik ya sebagai garda terdepan untuk bisa menjadi sebuah pegawai pajak ataupun pegawai Kementerian Keuangan yang paham betul pentingnya pajak ya. Tadi juga sudah dijelaskan dan ditambahkan Pak Fandi juga tentang kejadian yang di lapangan NPWP itu sebenarnya sekarang jadi kartu sakti, tapi bagi masyarakat sering disalahgunakan, dan kemudian ketika dia kena pasal 7, dia kena PPN, kemudian mereka marah-marah, padahal mereka lupa bahwa ketika punya NPWP tidak hanya dapat fasilitasnya, tapi juga dapat kewajibannya untuk melapor dan membayar. Ya, saya apresiasi dan ucapkan terima kasih sekali kepada seluruh panitia, peserta webinar, baik mahasiswa saya maupun yang dari umum, adik-adik sekalian. Ya, semoga acara ini bermanfaat dan kita semua mendapatkan ilmu dari penyelenggaraan webinar ini. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza atas masukan dan apresiasi yang telah diberikan. Kepada para hadirin yang telah hadir, Pak Fandi, Pak Reza, dan teman-teman kelas 508 maupun teman-teman yang sudah kami undang pada webinar kali ini, kami ucapkan terima kasih. Baik, sampai jumpa di lain waktu.